Ya, welcome back di segmen Fundit, Fundamental Pandit CNBC Indonesia. Untuk di sore hari ini kita akan membahas salah satu emiten di sektor perdagangan retail, termasuk di bidang otomotif yaitu PT Bintrako Dharma atau dengan kode emiten CARS, CARS. Nah, lalu bagaimana nih dengan kinerja dari CARS? Karena diketahui CARS kemarin sempat mendarat di Rp50, lalu terbang tinggi sekitar area Rp140 dikarenakan adanya peningkatan kinerja pada tahun 2022. Di mana pada tahun sebelumnya CARS ini masih membukukan rugi selama 3 tahun sejak 2019 hingga 2021. Nah, mungkin sebelum membahas lebih lanjut kita cek dulu harga CARS hari ini tutup di harga berapa. Ya, untuk CARS di hari ini adalah tutup pada perdagangan Rp86 atau turun 1 poin atau minus 1,15%. Nah, untuk saham beredarnya ini berada di 15 miliar lembar, untuk market cap-nya berada di 1,29 triliun rupiah. Nah, lalu seperti apa sih bisnis dari CARS? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Ya, bisa lihat di slide di samping saya, untuk CARS sendiri atau Bintrako Dharma ini bisnisnya adalah distribusi dari suku cadang ya. Jadi ada suku cadang, lalu ada jasa perbaikan dan juga perdagangan retail dari bidang otomotif. Nah, untuk di samping saya ini udah ada beberapa klien CARS yang memang cukup kita kenalin juga ya. Ada Toyota Astra Financial Service, lalu ada BBRI atau Bank Rakyat Indonesia, lalu ada Mandiri Tunas Finance, Astra Credit Company, Asuransi Ramayana atau ASRM, dan Bank Sentral Asia Finance dan juga lainnya. Nah, untuk di sisi lain juga memang CARS ini ada beberapa cabang ya. Dia memiliki 24 dealer dari Nasmoko Toyota. Lalu juga dia mempunyai 31 bengkel. Carfix ya namanya. Dan juga 2 cabang AVI. Nah, lalu bagaimana nih dengan valuasi dari CARS? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Ya, di samping saya bisa dilihat bahwa ada book value dari CARS senilai Rp23, sedangkan tadi harga sahamnya per hari ini adalah Rp86, yang menandakan bahwa kita sebagai calon investor ataupun investor harus membayar sekitar 3 kali lipat lebih mahal daripada harga kewajarannya. Nah, untuk pernya sendiri, price earning ratio-nya berada di 9. Untuk per di sektor otomotif bisa terbilang murah jika terutama untuk di perdagangan retail ya, bisa dibilang murah jika berada di per 12. Nah, ini untuk secara sektoral memang CARS ini masih terbilang murah. Meskipun secara book value-nya bisa terbilang mahal atau over value. Nah, lalu ini yang menariknya, gross profit margin-nya itu hanya berada di 12,10%. Ini menandakan bahwa margin atau keuntungan dari pendapatan dan juga beban pokoknya ini untungnya hanya 12% saja. Nah, sehingga pada NPM-nya sendiri juga atau menghasilkan laba bersihnya itu hanya sekitar 2,82% saja. Nah, ini kenapa nih NPM-nya bisa kecil, nanti kita akan bahas ya. Lalu untuk ROE-nya, return on equity-nya, ini cukup bagus ya. Angkanya berada di 43,13%. Berarti dia dalam mengelola modal terhadap laba bersih ini cukup baik atau cukup efisien. Namun untuk ROA-nya sendiri atau return on asset-nya hanya berada di 3,75%. Ini berarti pengelolaan aset terhadap laba bersihnya ini masih kurang efisien. Nah, yang menariknya lagi yang menjadi catatan bagi para investor adalah DER-nya atau debt equity ratio-nya ini cukup tinggi ya, atau berada di 975%. Nah, ini kenapa hutangnya nih bisa tinggi sekali, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Lalu untuk cash ratio-nya dia berada di 24,83%. Berarti menandakan likuiditas dari CARS ini masih cukup kecil ya, atau kemampuan membayar kewajiban lancar terhadap kasnya ini masih cukup kurang efisien. Nah, selanjutnya kita akan membahas dari segi laba pertumbuhannya. Ya, di samping saya ini adalah laporan keuangan CARS pada periode kuartal 3 atau 30 September 2022 dan disandingkan dengan 30 September 2021. Nah, di mana nih ada yang menarik adalah ketika 2021 CARS itu masih membukukan rugi ya, atau sekitar 394 miliar. Nah, lalu pada September 2022 dia baru berhasil membukukan laba sekitar 118 miliar. Nah, ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan terutama dari sektor otomotif yang meningkat hingga 3,9 triliun rupiah. Lalu juga adanya efisiensi biaya dari beban pokok pendapatan ya.
Namun ada beban-beban lainnya yang memang meningkat, yaitu dari beban pajak penghasilan dari sebelumnya 37 miliar menjadi 64 miliar. Lalu juga meningkatnya dari pengukuran kembali atas program imbalan pasti, yang sebelumnya hanya 860 juta menjadi 3,8 miliar. Dan yang terakhir adalah meningkatnya pajak penghasilan terkait. Ini yang sebelumnya adalah menambah laba, justru sekarang mengurangi laba atau sekitar 178 juta rupiah. Nah, ini secara kuartal 3 2022. Lalu bagaimana secara tahunannya yang kemarin memang masih membukukan rugi. Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya. Ya, di samping saya ini adalah data laporan keuangan dari Kars periode 2019 hingga 2021. Nah, di mana pada 2019 hingga 2021 ini Kars masih membukukan rugi. Atau kita bisa lihat di sini ruginya dari 72 miliar, lalu 1, triliun, lalu 438 miliar. Nah, kerugian ini diakibatkan oleh turunnya dari pendapatan. Selain turunnya pendapatan, ada meningkatnya dari beban pokok penjualan. Lalu dia juga ada meningkatnya dari beban usaha ya. Kita bisa lihat dari 535 miliar menjadi 574 miliar. Lalu juga ada meningkatnya dari beban lain-lainnya. Dan juga ada meningkatnya dari beban pajak penghasilan dan juga beban usaha lainnya, ini yang menyebabkan Kars sendiri masih membukukan rugi pada tahun 2019 hingga 2021. Nah, menariknya Kars baru berhasil membukukan laba itu pada awal tahun 2022. Ini kita akan bahas di slide selanjutnya. Ya, di sini adalah laporan keuangan dari kuartal 1 hingga kuartal 3 tahun 2022 ya. Nah, bisa dilihat di sini pada awal kuartal 1 Kars berhasil membukukan laba, yaitu dari 23 miliar lalu naik jadi 39 miliar pada kuartal 2 dan kuartal 3 meningkat jadi 56 miliar. Ini diakibatkan oleh meningkatnya dari pendapatan. Selain itu, efisiensi biaya juga sudah dilakukan oleh Kars sehingga beban pokok penjualannya juga menurun. Lalu kita bisa lihat di sini juga beban usahanya menurun ya, dari 94 ke 73 lalu ke 45 miliar. Nah, selain itu juga beban lain-lainnya ini juga menurun. Dari 33 miliar menjadi 22 miliar. Selain itu, selain beban lain-lain juga dia ada dari beban pajak penghasilan ya, itu juga terjadi penurunan atau sekitar 24 hingga ke 20 miliar. Nah, penurunan biaya-biaya ini dan juga meningkatnya pendapatan yang membuat Kars berhasil membukukan laba bersih pada tahun 2022. Nah, tadi kenapa DIR-nya ini cukup tinggi atau berada di 975%? Nah, ini kita akan bahas ini di slide selanjutnya, kenapa hutangnya bisa cukup tinggi. Ya, di sini adalah liabilitas dari laporan keuangan Kars periode 30 September dan Desember 2021. Kalau kita lihat kenapa dia hutangnya cukup tinggi, di sini total liabilitas atau total hutang dari Kars itu mencapai 3,3 triliun rupiah atau hampir 3,4 triliun ya. Ini diakibatkan oleh tingginya dari hutang jangka pendek, terutama pinjaman jangka pendek sebesar 857 miliar. Nah, ini berasal dari fasilitas kredit. Lalu yang kedua ini ada dari hutang jangka panjang, yaitu setelah dikurangi beban bagian jangka pendek atau senilai 1,1 triliun rupiah. Nah, ini yang menyebabkan hutang dari Kars ini cukup tinggi ya. Nah, DIR-nya kan tinggi, berarti kita bisa sandingkan dengan ekuitas. Nah, kenapa ekuitasnya ini kecil? Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Ya, kita bisa lihat tadi total hutangnya itu Kars mencapai 30,3 triliun ya, atau pada periode September 2022. Lalu untuk total ekuitasnya itu hanya ada 608 miliar rupiah saja. Yang ini yang membuat DIR dari Kars ini cukup tinggi, berada di 975%. Jadi memang harus ada efisiensi dari biaya dan juga hutang dari Kars agar DIR-nya ini bisa terkoreksi atau bisa lebih turun ya. Nah, lalu bagaimana dengan track record dividen dari Kars? Ya, di samping saya ini adalah track record dividen dari Kars ya. Tadi Kars itu sudah listing di Bursa Efek Indonesia itu sejak April 2017. Nah, ini per Mei 2017 ini Kars justru
sudah mulai membagikan dividen ya, atau senilai Rp33 atau dengan imbal hasilnya itu sekitar 1,97%. Nah ini sebenarnya cukup baik ya. Lalu dia pada 2018 dan juga 2019 ini juga memberikan kembali dividen yaitu senilai 40 hingga Rp10. Namun absen pada 2020 hingga 2021. Nah untuk 2022 ini kan sudah untung. Ini belum dapat informasi apakah Kars akan membagikan dividen atau tidak. Nah lalu bagaimana dengan prospek bisnis dari Kars? Ya, jadi di sini adalah prospek bisnis dari Kars ya. Kita bisa lihat bahwa Gakindo atau Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia itu memproyeksikan penjualan mobil baru nanti di tahun 2023 itu optimis sebanyak 975.000 unit. Atau optimis meningkat ya. Karena kita ketahui pada tahun 2022 kemarin untuk penjualan retail itu meningkat sekitar 1 juta unit. Nah ini yang membuat Gakindo ini yakin bahwa sektor otomotif akan meningkat juga di tahun 2023. Nah, lalu yang kedua adanya insentif kendaraan listrik. Jadi pemerintah sudah memberikan insentif kendaraan listrik nanti di Maret. Nah, ini menandakan bahwa pemerintah ini mendukung untuk masyarakat Indonesia ini berpindah dari kendaraan biasa menjadi kendaraan listrik ya. Karena otomatis konsumen atau calon konsumen di Indonesia ini mendapatkan keringanan biaya untuk pembelian kendaraan listrik. Nah, lalu untuk yang ketiga ini Kars kemarin menunda right issue. Jadi Kars sendiri menunda right issue dikarenakan dia ingin menyelesaikan laporan keuangan hingga per 31 Desember 2022. Jadi untuk meyakinkan kepada para investornya bahwa Kars ini per 31 Desember masih membukukan laba ya. Karena kita ketahui pada tahun-tahun sebelumnya Kars ini masih membukukan rugi. Nah untuk right issue-nya sendiri dananya nanti akan digunakan untuk pengembangan usaha dan juga untuk modal kerja. Nah lalu bagaimana Kars ini menarik atau tidak menarik? Ya, kita ketahui bahwa sebagai calon investor kita harus membayar sekitar 3,8 atau 3 kali lipat lebih mahal daripada yang harus dibayarkan karena memang untuk harga saham dari Kars itu sudah over value. Dan selain itu masih tingginya hutang juga yang masih menjadi bahan pertimbangan para investor. Dan jatuhnya harga saham Kars yang sudah mencapai Rp86 ya dari harga IPO-nya di sekitar 1.700. Nah, lalu selain itu memang secara bisnis sektor properti optimis bertumbuh di tahun 2023. Tapi kita lihat saja nanti apakah benar-benar bertumbuh atau tidak. Nah, selain itu juga kita harus menunggu hasil laporan keuangan kuartal 4 untuk Kars apakah benar-benar membukukan laba atau kembali membukukan kerugian. Jadi ini yang bisa menjadi pertimbangan oleh para investor ya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk segmen Fundit hari ini. Saya kembalikan ke Sasa.